Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 56. Firasat buruk di Ajeng. Langkah Sean bergerak perlahan, penuh kehati-hatian saat ia menyusuri setiap ruangan di gedung itu. Sorot matanya tajam, memperhatikan setiap detail. Ia tahu banyak kamera CCTV yang mengawasi setiap gerakannya. Tanpa ragu, Sean mengarahkan pistolnya dan menembak satu persatu kamera di setiap sudut ruangan, memastikan dirinya tak terpantau. Pak Herjunot berada di lantai 3, ruangan paling pojok. Suara salah satu pengawalnya terdengar jelas, memberikan informasi langsung dari monitor pengawasan canggih yang mereka kendalikan dari jarak jauh. Sean mengangguk singkat, rahangnya mengeras, fokusnya semakin tajam. Terus pantau, laporkan jika ada pergerakan mencurigakan. Balasnya singkat, sebelum kembali melanjutkan langkah menuju tempat tujuan. Tuan, ada 2 orang yang bersembunyi di koridor yang akan Tuan tuju. Mereka membawa pistol. Sean menyesuaikan pegangannya pada pistol. Rahangnya semakin mengeras. Good, I'm ready. Balasnya dengan nada datar. Ia memperlambat langkahnya saat mendekati koridor yang dimaksud. Dari balik dinding, ia mengintip sekilas, melihat 2 pria bersenjata yang berjaga. Mengambil nafas dalam-dalam, Sean menyiapkan serangannya. Dalam hitungan detik, ia bergerak cepat, meluncur ke sudut ruangan dengan presisi sempurna. Tembakannya pertama menghantam salah satu pria tepat di bahu, membuat pistolnya terlepas dan jatuh ke lantai. Tembakan kedua mengarah pada kedua kaki dan satu tangan pria lainnya, membuatnya tersungkur dengan jeritan tertahan. Sean segera menghampiri keduanya, memastikan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Ia mengamankan pistol yang terjatuh pada memeriksa segalanya. Clear. Tanpa membuang waktu, ia kembali melanjutkan langkahnya. Tetapi ketika Sean akan naik lift menuju lantai 3, tiba-tiba ada serangan tembakan dari arah samping. Sean segera berbalik. Tubuhnya bergerak dengan gesit, merunduk untuk menghindari peluru yang melesat cepat dari arah samping. Dalam satu gerakan mulus, ia menempelkan punggungnya pada dinding terdekat, menyusun strategi untuk membalas serangan. Ia mengintip sekilas, mencari posisi penembak. Sorot matanya yang tajam menangkap siluet seorang bersembunyi di balik tiang penyangga. Dengan cekatan, Sean mengarahkan pistolnya, menembak tepat ke arah bahu penyerangnya. Suara erangan terdengar, diikuti jatuhnya senjata dari tangan lawan. Sean tidak berhenti di situ. Ia segera bergerak mendekat dengan pistol terarah dan kembali menembak bagian kakinya. Ia hendak mengambil segala senjata pada pria itu, akan tetapi ia menangkap ada keanehan, karena instingnya kuat segan segera menjauh dari pria itu, dan ledakan besar pun terjadi. Pria itu ternyata membawa bom bunuh diri yang langsung meledak begitu Sean menjauh. Ledakan itu mengguncang lorong, menghancurkan sebagian dinding dan menciptakan suara memekan ke telinga. Sean terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Kepalanya berdengung, namun ia segera berusaha bangkit, meskipun rasa sakit menjalari seluruh tubuhnya. Insting bertahan hidupnya mengalahkan rasa sakit itu. Tuan, apa Tuan baik-baik saja? Ada ledakan besar di lokasi Tuan. Suara pengawal terdengar panik melalui earphone. Sean mengatur nafasnya yang berat, berusaha memfokuskan kembali pikirannya. Saya baik-baik saja. Koridor rusak. Saya akan menggunakan tangga darurat. Segera periksa. Dimengerti, Tuan? Sean merapikan kembali peralatannya. Matanya menyapu sisa-sisa ledakan. Pria itu telah menjadi jebakan hidup yang dirancang untuk menghentikannya. Dengan langkah tegas, Sean kembali melanjutkan langkahnya. Lebih waspada dari sebelumnya. Ia harus sampai di lantai 3. Bagaimanapun caranya. Sementara seorang pria tua yang tengah menikmati minuman alkoholnya tersenyum senang di rumah besarnya.
Ia menyaksikan dalam layar monitor segala yang terjadi dalam gedung kosong itu dengan hati yang bahagia. Haryanto, pria ini menyukai permainan yang amat menggelitik hatinya. Dasar bodoh, serunya bersama tawanya yang lepas. Mati kalian semua dalam bangunan itu. Ya, rencana Haryanto sebenarnya adalah melenyapkan semua orang yang berada dalam gedung itu. Ia hanya ingin bermain-main saja melihat bagaimana orang-orang itu berjuang sia-sia untuk menyelamatkan diri mereka. Baginya, ini adalah hiburan yang sangat memuaskan. Sebuah permainan hidup dan mati yang ia kendalikan sepenuhnya. Herjunot tua itu akan mati bersama keluarganya. Dan anaknya Santoso itu. Dia hanya tidak kecil dalam catur ini. Gumam Haryanto sambil menyeruput minumannya lagi. Matanya terus terpaku pada layar. Di layar terlihat Sean yang bergerak mendekati pintu menuju tangga darurat. Haryanto menekan tombol di meja kontrolnya, memberi perintah kepada bawahannya melalui radio. Pastikan dia tidak pernah sampai ke lantai 3, ucapnya dingin. Baik, Pak. Senyuman lebar muncul di wajah Haryanto kembali saat ia melihat salah satu bawahannya bersiap menekan koordinator yang akan menghancurkan tangga darurat. Namun Sean sepertinya menyadari sesuatu. Instingnya memaksanya berhenti, tapi sebelum melangkah ke tangga itu, matanya menyapu sekeliling, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perangkap lagi, gumam Sean pelan. Lalu ia menatap ke arah kamera yang tersembunyi dan tersenyum menyeringai. Terimalah hadiah terindah dari putra seorang Raden Santoso Sujono, Haryanto. Gumamnya ketika ia amat sadar bahwa Haryanto menyaksikan semuanya. Haryanto mengerutkan alisnya. Tidak senang melihat Sean menyadari pengawasannya. Brengsek. Boom. Haryanto seketika terkesiap di tempatnya ketika mendengar suara ledakan dari luar. Semua anak buahnya segera berlarian ke arah suara ledakan untuk memeriksa apa yang terjadi. Haryanto bangkit dari kursinya, wajahnya berubah tegang. Apa yang terjadi? Lapor sekarang juga, bentaknya melalui radio komunikasi. Pak, semua oleh Mr. Tobias. Dia datang bersama segerombol anak buahnya. Dor, dor, dor. Tembakan nyaring berbunyi menghancurkan kaca jendela di tempat Haryanto tengah berdiam diri. Fuck, dasar pengkhianat. Ia segera mengeluarkan persenjataannya dan melemparkan bom ke arah luar sehingga ledakan besar terjadi begitu dahsyat. Haryanto dengan siap menghabisi para anak buahnya, Tobias. Mafia besar yang berasal dari Rusia, yang ternyata memanfaatkan situasi untuk menyerang Haryanto dari belakang. Tobias adalah musuh Haryanto yang berpura-pura bermitra dengannya. Pria berusia 28 tahun itu melihat kesempatan emas untuk menghancurkan musuh bebuyutannya saat Sean menciptakan kekacauan di gedung itu. Lebih tepatnya, ia ingin membalas budi pada Sean. Dengan gerakan yang cepat dan mematikan, Haryanto melepaskan tembakan demi tembakan, memastikan setiap peluru mengenai sasaran. Tubuh-tubuh anak buah Tobias jatuh satu persatu. Namun serangan dari luar terus berlanjut. Tobias sendiri tampak tenang di kejauhan, mengawasi operasi timnya sambil memegang senapan otomatis. Jadi kamu pikir bisa mengambil alih wilayahku, Haryanto? Teriak Tobias dengan aksen bertanya. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Haryanto tersenyum sinis sambil menembak ke arah Tobias, meskipun jarak terlalu jauh untuk mengenainya. Benarkah? Haryanto melemparkan granat asap seketika area di sekitar Tobias dipenuhi asap tebal, mengaburkan pandangan. Namun Tobias yang sudah menduga hal seperti ini dapat menghalaunya dengan baik. Ia tersenyum menyeringai di balik topeng tengkoraknya. Pria tua ini... Haryanto yang hendak bergerak cepat melalui rute rahasia di gedung rumahnya terlempar jauh ketika bom tiba-tiba meledak di sana. Ia mengerang kesakitan sebab satu tangannya sudah hancur akibat ledakan. Haryanto terhuyung.
Darah mengalir deras dari luka di lengannya. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya gemetar. Sementara itu, Tobias dengan tenang berjalan mendekat, diikuti beberapa anak buahnya yang membawa senjata lengkap. Jadi ini sang penguasa, penipu dan mafia besar di balik kata pejabat, pelayan masyarakat di pemerintahan yang katanya tak terkalahkan, yang katanya ingin menjadi pemimpin di negara ini. Tobias mencibir sambil mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke arah Haryanto yang masih berusaha berdiri. Haryanto tertawa kecil meskipun wajahnya berlumuran darah. "Kamu pikir kamu bisa mengulingkanku semudah ini, Tobias? Aku punya rencana lebih besar dari yang kamu kira." Tobias tidak terpengaruh. "Rencana apa?" "Menjadi debu di bawah kakiku." "Perempuan kecilmu akan mati." Haryanto melemparkan handphonenya pada Tobias. Ia memeriksanya dan seketika itu matanya membola sempurna kalau melihat gadisnya ikut menjadi sandera. Namun ekspresi wajah Tobias ketika tersenyum menyeringai, membuat Haryanto amat murka. "Kamu sudah bermain-main dengan gadisku rupanya." Tobias menyiramkan alkohol pada sisa tangan hancur Haryanto. "Cekah, bawa dia," ucap Tobias sembari melemparkan botol alkohol itu. Lalu ia pergi dari sana. "Tuan, Nona Lara datang bersama Tuan Benjamin." Sean terdiam di tempatnya. Matanya menyipit tajam. "Apa yang kamu katakan?" "Istri saya datang bersama Ben." Suaranya rendah, namun ada nada marah yang jelas terdengar. "Iya, Tuan. Mereka baru saja memasuki perimeter gedung, mencoba mendekat ke titik penyanderaan," jawab suara dari earphone-nya. Sean mengepalkan tangannya hingga terlihat urat-urat yang menonjol di lengannya. "Dasar keras kepala," gumamnya sambil menghela nafas berat. Ia tahu Lara tak akan diam saja dan Ben pasti merealisasikan rencana impulsifnya. "Tetap pantau mereka. Jangan biarkan siapapun mendekati mereka." Sean memberikan instruksi tegas sebelum mempercepat langkahnya. Dan ketika sampai di lantai 3, Sean segera berhenti di dekat pintu koridor yang mengarah ke ruangan tempat Herjunot disekap. Ia menempelkan tubuhnya ke dinding, mengambil nafas dalam untuk mengatur ritme tubuhnya. Matanya mengamati sekitar dengan tajam, memastikan tak ada ancaman. Pantauan terakhir. Ada 3 penjaga di dekat pintu dan 2 lainnya di dalam ruangan. "Herjunot masih dalam kondisi hidup, Tuan," lapor suara dari earphone. Sean meraih pisau kecil dari sarung di kakinya, memutuskan untuk bergerak diam-diam. Dengan langkah ringan dan penuh perhitungan, ia mendekati posisi penjaga pertama. Tanpa suara, Sean melumpuhkannya dengan tusukan tepat di sisi leher, membuat tubuh penjaga itu jatuh perlahan ke lantai. Penjaga kedua sempat menoleh, curiga akan suara kecil yang ia dengar. Namun sebelum sempat memberikan peringatan, Sean sudah ada di belakangnya, menyergap dengan cepat dan melumpuhkan juganya. "Tinggal 1 lagi," gumam Sean sambil meraih pistol penjaga yang baru saja dilumpuhkan. Dengan sigap, ia menembak penjaga ketiga dari kejauhan, mengenai tepat di kepala. Ia mendekati pintu ruangan dengan hati-hati, mengintip melalui celah kecil. Sean memastikan posisi Herjunot dan 2 penjaga lainnya. Herjunot tampak lemah, terikat di kursi dengan bom terpasang di bawahnya. Waktu detonatur menunjukkan sisa 13 menit. Sean segera mendobrak pintu dengan kekuatan penuh, membuat kedua penjaga di dalam ruangan terkejut. Tanpa membuang waktu, ia langsung menembak salah satu penjaga di kepala dengan tembakan presisi. Penjaga kedua berusaha mengangkat senjatanya, tetapi Sean lebih cepat. Dengan langkah lincah, ia meluncur ke depan, menjatuhkan pria itu dengan pukulan keras di rahangnya. "Pak Herjunot!" seru Sean sembari bergegas ke arah pria tua yang tampak lemah dan penuh luka di wajahnya. Matanya langsung tertuju pada bom yang terpasang di sandaraan kursi. Sean merogoh ke dalam saku jaketnya,
mengeluarkan alat peninjak bom yang telah disiapkannya. Ini akan membutuhkan waktu, gumamnya dengan fokus penuh. Tangannya bergerak cepat memeriksa kabel-kabel yang terhubung ke detonator. Herjunot meskipun dalam kondisi lemah, mencoba berbicara. Sean, pergi, tinggalkan saya. Tolong demi Diajeng. Diam dan jangan bergerak, potong Sean tajam. Matanya terpaku pada timer yang terus berdetak. 10 menit tersisa. Saluran komunikasinya berbunyi. Tuan, Nona Lara dan Tuan Ben berhasil masuk. Mereka sudah berada di lantai 3. Apa? Pekik Sean diikuti Herjunot yang terlihat sama terkejutnya. Mengapa putri saya ada di sini, Sean? Tanyanya dengan gerakannya keras. Suara penuh kemarahan. Sean mengempalkan rahangnya, menahan emosi yang bercampur dengan ketegangan. Saya salah, Pak. Jawabnya cepat. Matanya bertemu dengan tatapan tajam Herjunot. Wajah pria tua itu memerah karena marah. Herjunot berusaha bergerak meskipun tubuhnya terikat. Kamu gila membawa Diajeng ke sini. Kamu tahu ini tempat berbahaya, Sean. Maaf. Hanya itu yang dapat Sean katakan. Suaranya rendah, penuh penyesalan. Tak ada waktu untuk penjelasan ataupun klarifikasi. Sean kembali fokus menjinakkan bom. Detik-detik terasa menyesakkan. Waktu terus berjalan, menyisakan 2 menit. Akhirnya dengan tangan terampil, ia berhasil menjinakkan bom tersebut. Nafasnya tertahan sejenak sebelum ia segera melepaskan ikatan yang melilit tubuh Herjunot. Tanpa membuang waktu, ia memapah ayah mertuanya keluar dari ruangan. Ketika Sean membuka pintu, Ben dan Lara sudah tiba di sana. Lara menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, penuh kelegaan. Ia berlari mendekat, air mata tak terbendung lagi. Papa, tangis Lara pecah saat ia memeluk Herjunot erat. Tubuhnya bergetar karena emosi yang meluap. Herjunot tertegun, namun ketika putrinya terseduh-seduh dalam pelukannya, ia pun ikut menitikkan air mata. Herjunot memeluk Lara semakin erat, seolah mencoba menyalurkan kekuatan yang nyaris habis darinya. Tangannya yang gemetar mengusap kepala putrinya dengan lembut, seolah takut kehilangan momen ini selamanya. Maaf sayang, maafkan papa. Sungguh papa minta maaf sudah dengan tega menyakiti hati putri kecil papa. Maaf sayang, ucap Herjunot. Suaranya hampir tenggelam dalam getaran emosinya sendiri. Sean yang berdiri di belakang menyaksikan adegan itu dengan rahang yang terkatup rapat. Lalu ia beralih memandang Benjamin di belakang istrinya dengan tatapan membunuh. Sebuah sinyal diam yang penuh perintah. Tuan, monitor Tuan. Suara dari saluran komunikasi tiba-tiba memecah keheningan. Sean segera menjawab. Ya, masuk. Tuan, segera tinggalkan gedung ini. Haryanto telah merancang gedung untuk diledakkan. Kami mendeteksi 5 bom terpasang di sudut-sudut rawan. Shit, Ben mengumpat sambil mengempalkan tangan. Lara yang baru saja merenggangkan pelukannya dari ayahnya, menatap Sean dengan wajah penuh kecemasan. Bagaimana dengan para sandera? Tanya Sean tegas. 2 orang sudah diamankan, namun 1 gadis remaja masih terjebak di ruangan paling pojok di lantai 2. Jawab suara itu dengan nada tegang. Sean segera melihat sekelilingnya. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Mengerti, gumamnya. Ia kemudian menatap Benjamin. Ben, bawa istriku dan Pak Herjunot keluar dari gedung ini sekarang juga. Dimengerti, jawab Benjamin tanpa ragu. Tetapi raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Maksudnya apa, Mas? Kenapa kamu tidak ikut? Tanya Lara dengan nada panik. Dadanya berdebar keras seolah firasat buruk menghantuinya. Sean hanya menatap Lara dalam keheningan.
Sorot matanya menyiratkan sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. "Cepat, Ben," perintahnya sekali lagi. Suaranya keras dan mendecak. "Mas, kamu apa-apaan sih? Mas Sean," pakik Lara sambil mencoba mendekat. Air matanya mulai menggenang. Namun sebelum ia sempat menyentuh suaminya, Benjamin segera menariknya. "Maaf, Mbak. Kita harus pergi sekarang," ujar Benjamin, memegang Lara erat-erat meskipun ia tahu perasaan kakak iparnya yang diliputi kekhawatiran. "Mas Sean, jangan begini," Lara berteriak. Suaranya menggema di lorong, namun Sean tetap berdiri tegak tanpa menjawab. Ia menatap Lara untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan yang penuh janji untuk menyelesaikan penderitaan perempuan yang amat ia cintai itu. Tanpa sepatah kata lagi, Sean berbalik dan melangkah pergi menuju tangga darurat untuk menuju lantai 2, meninggalkan istrinya yang terus meronta dalam pelukan Benjamin. "Mas Sean," Lara memanggil namanya lagi dengan suara yang pecah. Namun Sean yang sudah melangkah hanya memperlihatkan punggung tegangnya. Langkahnya tak pernah berhenti, dan ia tak pernah menoleh ke arah istrinya barang satu kali pun. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.